pinggir tuh ayam geprek sama ayam bakar. Saya pengen ayam bakar, waktu itu ada tukang ada ayam bakar nih gitu. Terus saya beli, saya siapin uang kan. Terus pas udah jadi 10.000 Kak. Hah? 10.000? Aku kaget banget Bang, karena semurah itu dapat ayam bakar beserta nasi, beserta gorengan, beserta lalapan, sambal. Ya ampun, ini yang bener aja, ini bener. Sampai aku bertanya-tanya, 10.000 gitu kan. Karena di sana itu ayam geprek 15.000 ayam geprek, gitu. Apalagi ayam bakar gak tahu berapa kan. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Xmin Manjela Iya di podcast Bahasa Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Hari ini kita akan ngulik aksi lagi bersama dengan mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka di Universitas Harimau Indonesia. Nah, di sini kita bersama dengan Kak Nova nih. Kak Nova dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Mungkin sobat yang sedang menonton mau kenalan nih sama Kak Nova, mungkin Kak, silakan perkenalkan diri. Halo teman-teman, kenalin saya Nova Mustika dari Institut Kesehatan Raja Wali, Prodi S1 Kebidanan. Begitupun di sini saya juga mengambil prodi yang sama, S1 Kebidanan di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Oke. Semester 4. Semester 4 iya. Ya? Oke. Kak Nova, mungkin sebelum aku mau ngulik-ngulik sini apa aja sih kegiatan orang kakak di PM4 ini di Universitas Harimau Indonesia. Boleh nggak sih kakak ceritakan nih secara singkat awal bisa mengenal PM ini? Awalnya itu dari teman sekelas saya, dari angkatan PMM 3 itu ada yang di kelas. Itu juga orang Medan sama. Terus saya tanya-tanya sedikit kan, ini PMM itu seperti apa? Terus dia bilang, oh ini benefitnya dapat ini, dapat itu. Terus saya tertarik lah dari situ. Terus saya tanya juga ke dia, apa saja nih syarat-syaratnya. Dimulai dari situ, saya coba persiapin lagi. Kemudian saya coba cari-cari informasi lagi, dan ketika dibuka saya langsung daftar gitu. Jadi sekali daftar langsung keterima gitu. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Berarti kemarin dapat info dari teman. Iya, dari teman yang PMM 3 yang di kelas saya gitu. Kenapa kemarin nggak ikut PMM 3? Karena nggak tahu informasinya. Jadi baru tahunya itu pas ada teman PMM 3 yang ada di kelas. Oh, ini mahasiswa dari mana gitu kan. Akhirnya kita kenalan. Saya dari luar pulau. Oh, ternyata gitu. Ternyata ada program seperti ini. Nah, akhirnya saya cobalah daftar gitu. Boleh nggak sih kakak ceritain kemarin? Ini kan udah dapat info nih dari teman PMM 3 yang sebelumnya. Kemarin pada saat pengurusan berkas ada nggak sih kesulitan atau misalnya dukungan dari proyek itu gimana sih? Banyak banget kesulitan berkasnya itu. Banyak banget. Yang pertama itu BPJS ya Kak, BPJS. Karena yang paling penting di PMM 4 ini BPJS sama rekeningnya itu. Yang pertama itu BPJS. BPJS-nya itu saya itu non aktif. Nah, saya kira kan nggak bisa gitu. Terus saya tanya ke koordinator PT asal saya, apakah masih bisa untuk daftar? Terus kata Pak Ridwan, cobain aja daftar, siapa tahu rezekinya. Akhirnya BPJS non aktif saya coba daftar dan akhirnya keterima. Nah, akhirnya kata Pak Ridwan, nanti setelah dinyatakan lulus, coba kamu aktifin lagi gitu. Yang kedua itu ATM. ATM saya awalnya itu bikinnya BSI bukan Mandiri, jadi salah itu. Tapi ketika disubmit sudah ter-ACC sama pusatnya yang BSI, ya udahlah gak apa-apa, urusan pencairan gimana nanti gitu kan. Pas awal-awal yang salahnya itu rekening sama BPJS, tapi alhamdulillahnya itu keterima. Lalu surat sehat juga. Jadi 3 yang paling penting itu rekening, BPJS sama surat sehat yang wajib adanya itu gitu. Mungkin agak susah ya? Iya, susah. Oke, ini kan kakak sekarang di UAS Indonesia nih, dan kemarin pas pendaftaran pasti milih ini UAS Indonesia dong. Iya. Nah, kemarin di pendaftarannya itu kan yang saya dengar ada 7 kampus ya, 7 pilihan kampus. Iya. Kemarin kenapa sih terbesit di pikiran kakak mau milih UAS Indonesia, dan mungkin pilihan lain
Apa aja sih kampus yang kakak pilih? Nah ini sebenarnya pas pendaftaran itu di 7 pilihan kampus itu saya cuma mengisi 2 bang. Oh, oke. Iya cuma 2, saya gak ngisi 7 karena saya gak tahu oh ternyata harus diisi 7, gak tahu prosedur yang Ya. sebenarnya gimana, terus saya cuma ngisi 2. Yang pertama itu USM, yang kedua itu yang di Padang itu saya lupa, pokoknya yang kedua itu di Padang. Nah kenapa saya pilih USM ini karena tahu dari teman-teman saya yang pernah ke USM juga Oke, dari oke, Raja oke. Wali, dari prodi lain sebenarnya, karena dari kebidanan itu cuman baru angkatan PM 4 aja. Nah katanya di Medan ini seperti ini, terus dari segi apa sih jual belinya itu gak jauh beda Ya. sama di sana, gak terlalu mahal juga. Nah akhirnya saya cobalah ke sini gitu. Jadi sebenarnya taunya itu dari teman-teman awal, dari teman-teman awal PMM 3, terus saya coba, saya ikutan lah. Oke, berarti dapat infonya dari teman-teman yang pernah ke sini Iya, juga nih, Dea? iya. Oke. Tahu EPSM-nya. Ini kan kakak milih cuma 2 prodi nih. Iya, Ya 2 prodi aja kan. Dari yang saya podcast yang sebelumnya itu ada cerita kawannya bahwa dia milih 7 kampus, Iya. tapi nggak lewat gitu. Oh, Tapi gitu. ini kakak cuman milih 2 Dua, kampus, bener, tapi cuma 2, lewat gitu iya. kan. Ada nggak sih kemarin pas milih 2 kampus, terbesit, kayaknya nggak lulus deh gitu kan. Pokoknya Ada nggak sih? itu bener-bener gak berpikir bakal lulus kak, udah pasrah banget, udahlah ini gak lulus. Soalnya kan kita itu kalau misal gak keterima di yang pertama, kita dioperin yang kedua, Kedua, iya. ketiga, keempat sampai ke 7. Iya. Terus saya mikir, yang pertama gak keterima, kedua gak keterima gimana? Mana itu udah bener-bener planning yang sangat saya nantikan ini PMM itu. Jadi udahlah pasrah aja gimana pun gitu, yang penting udah dipersiapin. Dan di saat itu yang saya matengin itu saya coba-coba cari di YouTube itu soal-soal apa Tesnya. menjelang tesnya, Ya. agar meskipun 2 saja tapi saya punya persiapan yang matang Optimis gitu. ya. Iya, optimis aja. Jadi saya matangin lagi soal-soal tesnya gitu. Oke, mungkin kalau dibilang hoki lah ya, Nah, bisa iya, lulus hoki. ya. Oke, 2 pilihan. kemudian tapi bisa lulus. 2 gitu kan. pilihan aja ya. Oke. Ini kan kalau dibilang kakak mau merantau nih di Medan. Iya, Dan merantau. gimana sih minta izinnya ke orang tua? Awalnya itu orang tua itu langsung setuju karena kan di PT Asal ini benefit yang didapat dari mengikuti kegiatan kampus mengajar ini ada potongan SPP, BPP, iya. ada potongan setengah Iya. persen, 50%. Jadi misal BPP saya 6 juta, keterima lah ini jadi 3 juta, jadi otomatis orang tua seneng lah, Iya. sangat teringankan dengan mengikuti program ini. Ditambah lagi saya bilang ke orang tua, gak usah khawatir karena kan di sana dapat BBH. Itu pikiran saya yang Iya, pertama itu, iya. dapat BBH, terus di sana juga kita terpantau, kita benar-benar diperhatikan. Jadi ada asramanya kan, kalau Putri ada asramanya. Iya, Jadi betul. orang tua juga tidak melang itu, tidak khawatir. Jadi saya itu di perantauan gimana, karena yang pertama saya dapat potongan dari PT Asal, yang keduanya saya dapat BBH, yang ketiganya itu ada sangat plusnya itu kita bisa jalan-jalan. Jalan-jalan, Nah itu jadi saya ceritain nanti saya ke Danau Toba, nanti saya ke sini ke sana. Itu program dari PMM 4-nya Oke. gitu. Ini kan kalau bilang kakak sudah menceritakan nih sepanjang lebar ke orang tua supaya dapat. Iya. Ini kan kakak tadi dibilang sudah mendaftar nih. Gimana sih rasanya kemarin pas pengumuman nih dinyatakan Iya. lulus? Langsung hubungi siapa nih? Hubungi orang tua kah, teman-teman di kelas, kayak gimana? Iya bang, pas pertama pengumuman PMM 4 itu mungkin teman-teman juga ada yang sadar gak sih, pertama pengumuman itu error bang, Oke, error iya, memang. dulu. Saya itu gagal bang. Oke. Pas pertama itu gagal, pas pengumuman pertama tuh malahan saya ditelepon temen dari FIKES, dari si Albi itu ditelepon katanya gini, Tika, kita gagal waktu itu. Itu bener-bener aku mikirnya mungkin karena pilihannya 2 kali Iya, gitu, betul. seminim itu. Ya udahlah gak apa-apa. Aku nangis bang waktu itu, beneran nangis karena aku udah bicarain ke orang tua, dan orang tua juga udah berharap banget, udah berharap banget keterima. Tapi pas dinyatakan gagal, yang pertama itu saya dinyatakan gagal dulu karena error kan waktu itu. Akhirnya nangis lah di sana. Terus ya udahlah berusaha ikhlas, tapi saya belum berani cerita ke orang tua bang. Saya masih jadi di sana masih ada angan-angan. Ini salah nih, ini salah nih. Oke. Udah ada insting seperti itu. Ini salah nih kayaknya. Nunggu aja deh. Kok gak yakin aku gagal. Padahal semasa aku ngerjain tes itu udah yakin bener. Terus udah yakin jaringannya bener-bener
terhubung banget. Jadi ini aku gagal dari mana gitu Bang. Sebenarnya awal diumumin itu saya gagal dulu. Nah, yang kedua diumumin barulah lulus. Nah, ketika lulus ini ya orang pertama yang saya hubungi itu yang pasti mamah dulu. Nah, soalnya mama udah bilang katanya gini, nanti Nova kalau misal lulus mama bikin nasi tumpeng kata baru ke seluruh kampung gitu kalau saya mau berangkat. Nah, terus ditanya lah mau kemana, mau ke Sumatera. Nah, awalnya tuh pada kaget yang di sana tuh jauh-jauh banget katanya. Kamu berani karena kenapa enggak gitu kan, nambah pengalaman juga gitu. Nah, ini kan kalau kakak bilang tadi di pengumuman itu gagal ya. Iya. Itu kemarin bukanya di mana sih sampai nggak bilang ke orang tua? Di rumah atau memang di kampus ini? Di rumah. Lagi di rumah. Cuma lagi di rumah. Iya, gak ngasih Bang. Gitu. Karena nangis, beneran nangis. Karena aku pikir udah berangan-angan, BPP setengahnya, dapat BBH. Terus semester ini gak ada di Bandung gitu. Kita keluar Bandung udah se-planning itu gitu. Terus orang tua juga udah berharap banget, udah sering ngomong, "Iya Nova, semoga keterima gitu, semoga rezekinya ya amin." gitu. Ternyata gagal, jadi gak cerita dulu Bang, saya pendem dulu sampai karena ada keyakinan juga dalam hati. Ini kayaknya salah nih, bener loh. Ini kayaknya salah nih. Ternyata error pas ada diumumin lagi, lulus lah, dan itu di Sari Mutiara ini gitu. Mungkin kebanyakan pada saat mungkin ya pertama pasti error karena kan kebanyakan masih tuh ngecek kan, makanya kayak gitu. Oke. Ini kan kakak sudah nyatakan lulus nih. Mungkin dari Institut Kesehatan Jadwal berapa orang sih yang kesini? Sekitar 14 orang kalau nggak salah. 14 orang ya? Kalau dari S1 kebidaannya saya doang satu. Kalau dari keperawatan banyak sih. Sekitar 14 orang dari Raja Wali ke Sari Mutiara ini. Berarti lumayan banyak ya? Lumayan banyak. Malahan paling banyak juga. Paling banyak di USM ini, PMM yang paling banyak itu dari Raja Wali. Iya, sama kayak tahun lalu ya? Sama juga. Iya. Inkes juga banyak juga yang kesini gitu. Oke, ini kan sudah dinyatakan lulus dan sudah menerima kalau dibilang tiket kepergian lah mau ke sini gitu kan. Gimana sih rasanya kemarin nyampe di Medan, first impressionnya gimana, terus kemarin disambut sama teman-teman nih dari USM Indonesia dan mungkin dari dosen modul Nusantara, gimana sih perasaannya? Yang pertama itu dari awal muncul tiket, karena Bang saya nggak pernah naik pesawat, belum pernah. Ini pertama kali naik pesawat, naik Garuda. Nah itu, aku bener-bener ke Mama tuh bilang, Mama naik Garuda loh. Gitu. Pertama kali, kata Mama tuh gini, nggak apa-apa, nggak kealamin sama Mama, yang penting sama anak kealamin gitu kan. Naik pesawat berani nggak? Beranilah, meskipun nggak tahu gimana rasanya naik pesawat, tapi seneng banget itu karena ini kali pertama naik pesawat gratis. Naik Garuda itu yang saya senengin. Terus yang selama perjalanan ya, saya ngeliat gitu pemandangannya gimana, seneng banget waktu itu karena pertama kali naik pesawat. Dan ketika turun saya langsung disambut itu sama, saya masih ingat ada Bu Juneris yang menyambut itu, dan beserta Abang juga ada kan waktu itu? Enggak, aku nggak ada? Enggak, itu satu lagi ya. Ada lah itu teman-teman USM juga, LO Badi mungkin ya. Terus Bu Juneris juga, saya gak nyangka kalau kita bakal disambut gitu. Saya kira gak bakal dijemput, jadi saya kira karena dari kampus asal saya berangkat sendiri gitu, mandiri dari sana gak dianterin. Jadi saya kira pas di bandara kita berangkat ke sini sendiri ya, ternyata ada penjemputan. Masya Allah gitu, ternyata sangat diistimewakan sekali gitu. Senang banget ada Bu Juneris, terus ternyata dijemput, ternyata sangat ketika kita turun itu ada ada namanya tuh rasa senang. Rasa senang. Terus dan yang bikin kagetnya tuh pas turun pesawat itu, panas banget Bang di sini. Betul. Jadi pas bener-bener buka pintu tuh, wih panas banget ini di sini gitu. Pas awal-awal ini aku betah gak sih di sini, betah gak sih sepanas ini? Karena di Bandung itu paling normal itu 17 derajat, 18 derajat normal setiap harinya, sementara di sini 30 ke atas. Iya. Jadi, wih panas banget, tapi gak apa-apa lah karena yang mungkin karena first impressionnya penyambutannya bagus. Jadi aku gak ada pikiran bakal gak betah di sini gitu.
Ya kan tadi kakak bilang seneng nih, seneng mau ke Medan. seneng. Paling sih sedihnya ninggalin orang tua yang di apa di Bandung. Sedih sih pasti ada, karena kan saya sebelum berangkat ke sini berpikirnya itu 6 bulan. 6 bulan nih berarti Idul Fitri sama Idul Adha agak di rumah. Nah ini betul. gak di rumah. Aduh gimana? Ini kali pertama Idul Fitri, Idul Adha tanpa keluarga gitu. Jadi sedihnya di sana, senengnya itu karena saya meringankan beban orang tua gitu kan, sedikitnya selama 1 semester saya ada potongan biaya itu, terus ada BBH juga, itu senengnya. Kalau sedihnya sih itu di Idul Fitri sama Idul Adha kita sendirian di sini, Bang. Nggak ada opor, nggak ada rendang kemarin Idul Adha, tapi untungnya dikasih sama Bu Rani gitu, jadi nggak terlalu sedih. Ini kan ninggalin orang tua dan sudah sampai di Medan dan sama teman-teman masih Indonesia. Nah ini kan disambut di bandara nih dan terus berangkat ke USM Indonesia. Iya. Mungkin ya gimana sih kakak lihat USM Indonesia dan suasananya itu gimana sih? Pertama turun kelihatannya itu gede, yang ada di pikiran saya pernah gede gitu, karena mungkin di sini satu lingkup gitu langsung gede. Jadi sementara kalau di Raja Wali itu gedungnya pisah-pisah, jadi satu gitu, jadi kelihatan kecil gitu. Sementara di sini, wih gede banget gitu. Terus yang saya lihat itu asri ya, hijau gitu. Kelihatannya adem tapi panas. Tapi panas. Sampai saya bertanya-tanya, ini di sini gak ada angin atau gimana kok gak ada adem-ademnya gitu. Padahal emang katanya, terus lama kelamaan dikasih tahu lah sama orang Medan di sini. Dek, sebenarnya di sini tuh gak kayak biasanya sepanas ini katanya waktu itu. Dulu-dulu gak sepanas ini, tapi intinya panas juga gitu. Berarti kalau kakak lihat bahwa kampusnya kampus asri ini. Iya. Tapi panas kan? Panas, nah itu hijau tapi panas. Oke, ini kan kakak nyampe di Medan ya, kalau dibilang ya kuliah selama 1 semester di sini. 1 semester. Dan kakak juga terbagi dalam kelompok berapa kakak? Kelompok 3. Kelompok 3. Migoma. Oke. Gimana sih cara kakak? Ini kan kakak baru nyampe di Medan dan bertemu dengan teman-teman dari berbagai Nusantara nih. Kalau tadi kakak bilang bahwa ada juga nih dari Inkes ada Raja Wali yang kesini mungkin sebanyak 13 orang. Nah, cara kakak supaya bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain selain di Inkes? Dari kelompok itu awalnya saya kan kelompok 3. Nah yang pertama itu ada Pak Diki kan dosen MM-nya. Yang dari Raja Walinya itu cuman bertiga kalau nggak salah saya, Sesita sama Eki. Jadi cuman bertiga dan selebihnya itu dari pulau lain. Pertama kali berinteraksi jujur saya gugup karena saya itu kalau ngobrolnya nggak diawali, saya nggak bisa nanya duluan gitu. Kalau nggak diawali, saya nggak bisa. Nah, jadi saya diem aja itu waktu itu. Aduh gimana nih, masa sih nggak punya kenalan gitu selain Eki sama Sesita gitu. Akhirnya adalah namanya itu si Celi itu dari Majalengka kenalan. Oh gini, terus saya kenalan lah sama yang lain. Terus dari situ saya tahu, oh ini orang Sulawesi kayak gini nih karakternya, orang mana ya, Bali kayak gini karakternya. Nah terlebih lagi yang satu kamar dengan saya itu orang Bali, Bang. Dan yang kedua orang Bali, satu orang Jawa, jadi gak ada yang orang Sunda di kamar itu. Jadi aduh ini gimana, kebetulan waktu itu pas datang ke sini omongan saya itu Sunda-Sunda banget gitu. Jadi pas ngomong itu belibet banget, kamu ngomong apa sih gitu. Jadi kecampur-campur. Nah, mereka orang Bali, satu lagi orang Jawa. Nah dari situ saya gak bakal nyangka kalau saya bakal seakrab ini gitu dengan orang yang di luar Sunda. Saya ngiranya saya orangnya gak bisa dibentak orang gitu. Saya ngira gak bakal akrab sama yang lain, ternyata sama orang Jawa pun nyambung, sama orang Sulawesi nyambung, sama orang Bali apalagi nyambung banget gitu. Memang kalau dibilang kakak memang setengah-setengah introvert, setengah extrovert. Nah itu gitu, jadi saya tuh Bang kalau ngobrol itu tergantung lawannya. Kalau lawannya nggak bikin saya nervous, ya saya terbuka. Tapi kalau jadi saya nggak bisa ngawali duluan gitu. Berarti kalau memang bilang di awal cuma canggung doang. Iya di awal gitu itu canggung doang. Tapi kalau ada ngobrol ya nyambung aja gitu. Ini kan kakak kesini ya berkuliah nih selama kuliah semester. Mungkin kita geser ke gimana sih penyambutan opening ceremony kemarin di hall. Iya, 10 hari ini aku pakai waktu buat perkenalan sama yang lain di seluruh kamar gitu.
Jadi selama 10 hari ini aku perkenalan dulu. Aku manfaatin waktu 10 hari ini untuk perkenalan sama teman-teman di kamar, ngabisin waktu cara berinteraksi dengan mereka. Jadi kan takutnya kalau menurut saya candaan, terus menurut mereka itu serius gitu. Jadi saya pilah-pilah dulu. Oh ini kayak gini gitu. Jadi 10 hari itu saya gunakan untuk waktu beradaptasi sama teman-teman yang lain. Nah, di hari ke-10 gak tahu di hari ke-11-nya barulah ada opening ceremony dan itu sangat meriah sekali ya, Bang. Opening ceremoninya meskipun tidak langsung pada hari H-nya itu, tapi vibes-nya tetap dapat, tetap meriah sekali di acara waktu itu. Ini kan kakak bilang sebelum opening ceremony ada nih 10 hari nih jedanya gitu. Iya. Kalau dibilang orang yang baru merantau itu susah cari makan. Nah, ya kan? Bener, ya, Bang. Nah, kemarin nyari makannya di Medan susah nggak sih? Terus ini kan kalau yang saya lihat kalau di Jawa itu rata-rata makanannya itu manis. Iya. Di sini mungkin ya masakan itu mungkin agak pedas lah ya. Iya. Mungkin agak gimana sih kemarin nyari makan selama 10 hari itu gimana sih rasanya makanan-makanan di Medan? Gini, pas 10 hari itu ya kita pasti cari makan. Nah, pertamanya itu saya nyarinya tuh di sebelah deket-deket sini aja. Deket-deket sini aja. Terus adalah tukang apa itu di pinggir tuh ayam geprek sama ayam bakar. Saya pengen ayam bakar waktu itu ada tukang ada ayam bakar nih gitu. Terus saya beli, saya siapin uang kan. Terus pas udah jadi 10.000 Kak. Hah? 10.000? Aku kaget banget Bang karena semurah itu dapat ayam bakar beserta nasi, beserta gorengan, beserta lalapan, sambal. Ya ampun, ini yang bener aja yang bener. Sampai aku bertanya-tanya, 10.000 gitu kan? Karena di sana itu ayam geprek 15.000 ayam geprek, gitu. Apalagi ayam bakar gak tahu berapa kan? Ini 10.000 dapat nasi, dapat ayam, ayamnya gede gitu kan? Jadi waktu itu, ini enak apakah cuma di warung ini? Saya ngiranya gitu, mungkin di warung ini aja gitu. Terus saya cobain juga rasanya enak gitu, nggak abal-abal gitu. 10.000 tuh enak banget. Iya, jadi saya nggak bakal nyangka kalau makanan di sini tuh ramah di dompet gitu kan. Ayamnya enak-enak, terus rasanya itu ya emang sih bener lebih pedas ya, lebih pedas dari di Bandung. Sama di sini tuh mungkin dari makanannya nggak ada peraci-acian kayak di Bandung gitu. Kalau di Bandung itu ada bakso aci, cireng. Di sini nggak pernah saya temuin, seblak pun jarang, Bang. Seblak pun jarang. Jadi mungkin yang bikin kangennya itu kalau nyari seblak gak ada gitu, terus nyari makanan Bandung gak ada. Tapi sekarang lebih terbiasa sama masakan Padang gitu, masakan sini enak-enak. Cuman ya lebih pedas aja rasanya gitu. Mungkin kemarin ya mungkin agak susah pas makan minggu pertama. Iya, gitu. pas minggu pertama itu. Mungkin kita geser ke tadi kan kata kakak opening ceremony mungkin agak seru ya. Terus kemarin sama-sama mungkin dari dosen-dosen USM Indonesia yang buat orang kakak kesini. Ini kan kalau dibilang orang kakak mau kuliah, tadi kakak bilang kakak prodi S1 kebidanan. Iya. Dan yang saya tahu bahwa yang di dosen kebidanan itu dosen dulu sentarnya sendiri gitu kan, Bu Juneri sama Bu Surya gitu kan. Nah, gimana sih ini kan kalau kakak bilang tadi bahwa kenalan dengan teman-teman yang tadi dibilang Sulawesi nih dari Bali. Ini kan kakak di kelas nggak sendiri kan? Di kelas kan? Enggak. Yang ada yang dari Bali 2. Dari Bali 2. Iya. Nah, cara orang kakak supaya bisa komunikasi dengan teman-teman yang kuliah juga nih di sini gimana sih? Yang pertama dari dosen modul Santaranya itu ada Bu Juneris dan Bu Surya. Nah kebetulan dosen MN saya itu Pak Diki dari Fakultas Hukum. Nah sementara Bu Juneris ininya itu saya gak ngambil matkul yang diajar oleh Bu Juneris. Jadi gak tahu cara mengajar beliau kalau lagi di kelas itu seperti apa. Jadi saya tidak di kelas itu tidak melihat Bu Juneris gitu kan. Yang saya kenal itu Mem Neti, terus Mem Eva, itu yang saya tahu. Nah untuk teman-temannya sendiri kan di 10 hari itu saya kenalan sama yang 2 ini yang dari Bali karena nggak mungkin saya nggak punya temen loh Bang. Saya kenalan dulu sama yang 2 ini, terus akhirnya udahlah dapat gitu, udah akrab. Terus kita kesini ke teman-teman sekelas, awalnya itu diam semua Bang. Baik yang USM yang PMM diam semua, mungkin karena mereka bingung kali, bingung awalnya. Diam-diam, aduh gimana nih, harus gimana nih ngobrolnya gitu kan. Iya mau ngapain nih. Nah terus
pas hari keduanya disuruhlah perkenalan dulu. Akhirnya kita perkenalan dulu, kenalin saya dari perkenalan semuanya. Nah akhirnya mungkin mereka juga pengen kenal ya anak-anak sini. Terus adalah yang tanya, kamu dari Raja Wali? Gimana lo kalau di sana? Aku pengen ke sana loh. Jadi awal topiknya itu gitu, awal topiknya itu PMM. Gimana nih? Kalau di Raja Wali gini kata aku. Oh dulu juga malahan dari teman sekelas saya namanya Jernita itu dia ke Raja Wali. Jadi kita tertukar, satu dari USM ke Raja Wali, dari Raja Wali satu ke sini gitu. Jadi adalah teman kami, oh masa sih gitu kan. Akhirnya bertukar cerita lah dari sana. Terus saya dari sana ngiranya ternyata teman-teman di sini tuh nggak tertutup loh Bang, nggak maksudnya nggak masing-masing. Kalau mungkin kalau orang Bandung itu lebih ke bodo amat, lebih ke masing-masing sama kehidupan orang. Nah sementara di sini tuh ada basa-basinya dikit gitu kan, ada ditanya meskipun dengan nada yang tinggi gitu kan, oh ya kau orang mana gitu, ini marah apa nanya gitu kan. Saya ngiranya terus kalau kesini ternyata orangnya sebenarnya baik banget, bener Bang, hatinya itu bener-bener baik, orang Medan tuh baik, cuman emang nadanya aja yang bikin gemeteran gitu. Jadi kalau ngobrol pun kadang kalau awal-awal ngobrol sama teman-teman sini saya sering mikir dulu sebelum jawab, ini orang tuh nanyanya gimana sih, marah apa gimana, ini nyindir apa gimana. Iya, saya sering mikir dulu. Jadi mungkin kalau awal-awal ngobrol itu sama teman-teman saya iya gitu, oh iya gini gitu, gak berani bertanya ke orang itu tentang dirinya. Jadi gak berani dulu awal-awalnya karena takut gitu. Berarti seperti yang di awal bahwa yang penting canggung. Iya, canggung. Tapi kesini baik banget gitu. Gimana sih? Ini kan kakak sudah berkenalan dengan teman-teman dan tadi berkenalan dengan beberapa dosen dari satu kebidanan. Iya. Gimana sih menurut kakak sistem perkuliahan di sini dan paling sih bedanya sama yang di Raja Wali? Iya, bedanya sih saya lebih suka di sini pembelajarannya karena dosen-dosennya itu ngejelasinnya itu mungkin seperti kayak waktu saya di SMA seperti itu, menjelaskannya itu lebih jelas. Jadi yang saya suka itu apalagi Mem Neti, pokoknya senang banget sama Mem Neti. Ngejelasinnya itu benar-benar rinci, benar-benar mungkin saya kaget itu. Kau nih tahu gak ini kayak gini, kayak gini. Maksudnya kalau di sana kan adek sampai sini paham. Nah kalau di sini mengerti tidak? Tanya kenapa? Jadi kayak kita tuh dipaksa untuk aktif, dipaksa untuk bertanya. Nah dari situ yang saya suka dari sini itu tenaga pengajar dosennya itu sangat best sekali dalam mengajar. Jadi sangat mengerti ke kitanya. Jadi Bang mengerti karena cara dia menjelaskan itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat rinci sekali. Itu yang saya suka dari sistem belajar dari sini. Cuman dari belajarnya itu lebih sibuk di sini karena jadwalnya padat banget Bang. Di sini lebih padat lagi. Lebih jarang banget ada jam kosong, jarang banget. Sampai saya bilang gini ke teman-teman, kalian hebat banget loh. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 5 Bang, tiap hari seperti itu. Kadang kalau saya lagi kan ada mata kuliah yang nggak saya bawa, terus ketika saya keluar kelas, saya lihat mereka tiduran di lantai, yang satu tiktokan, yang satu makan. Terus saya kadang, mereka kuat-kuat banget sih orang Medan gitu kan. Kalau saya kan gak bakal kuat nih kalau sampai jam 5 belajar seperti itu. Tapi mereka kuat Bang, mereka udah terbiasa dengan sistem seperti itu. Makanya saya acungi jempol buat teman-teman di sini, mentalnya, fisiknya. Kadang kalau kita kan mahasiswa pastilah ada dimarahin dosen kalau ada kesalahan-kesalahan. Terus saya kiranya mereka bakal gimana? Ada itu teman saya bilang, "Hah, besok juga baik lagi." Besok juga baik lagi. Udah biasa, katanya udah biasa. Sebenarnya udah awal tahunnya itu teman-temannya itu baik, terus dosennya itu belajarnya itu benar-benar saya suka banget gitu belajar di sini karena dosennya itu bagus dalam menjelaskan materinya gitu Bang. Jadi kalau di Raja Wali itu kurikulum cuma setengah hari ya? Jadi lebih banyak jam kosnya kalau di Raja Wali karena dosennya itu kadang di sini juga sama, dosennya bentrok sama pembimbingan mahasiswa akhir. Di sana juga sama, cuman lebih sering jam kosongnya gitu yang saya rasain itu. Sementara di sini jarang banget ada jam kosong gitu, selalu masuk, selalu diisi gitu. Itu lebih sibuk, jadi lebih capek di sini gitu. Tapi seneng karena
capek tapi saya ngerti gitu, setiap belajar itu saya ngerti, bahkan kalaupun saya mau males masuk gitu, ada pikiran sayang banget kalau gak dapet nih gitu, masa sih terus saya dapat dari mana lagi sejelas ini gitu kan. Akhirnya saya masuk kelas dan akhirnya yang saya dapat itu ilmu dengan cara penyampaian yang saya sukai gitu. Mungkin sama tapi agak berbeda dikit gitu. Iya, sama tapi agak berbeda. Mungkin karena dosennya juga orang Medan, punya ciri khas kali ya. Mungkin itu yang bikin saya suka dari ciri khas beliau menjelaskan seperti ini, yang bikin saya nyaman gitu selama belajar di kelas itu. Nah, bahkan ada dosen yang ngakak banget. Pokoknya yang dia bicara tuh, saya kiranya tuh sebagai orang Sunda ini nyakitin loh, tapi orang Medan itu ketawa-ketawa gitu. Ada mana kau itu jelek terus, kau hitam kali kau. Nah, orang sini tuh cuman ketawa-ketawa. Berarti di sini tuh gak baperan orangnya, gak boleh baperan gitu. Jadi emang, tapi kesini kalau dosennya bercanda seperti itu saya gak nganggap serius. Berarti ini candaan orang sini tuh emang jangan baperan gitu. Mungkin dari segi tugas ada nggak sih kesusahan? Tugasnya, bahang di sini kayak dibombardir. Tugasnya itu bener-bener banyak banget. Jadi hampir setiap masuk pulangnya ada tugas. Masuk ada tugas. Jadi seperti itu. Tugasnya itu bener-bener banyak banget. Bahkan ada tugas yang pertama kali saya masuk ke klinik gitu. Jadi pertama kali saya ke klinik itu dapat tugas dari sini. Jadi selama di Bandung saya belum pernah ke klinik, belum pernah ke PMB. Nah, pertamanya itu dapat tugas ke klinik itu dari sini. Nah, akhirnya dapatlah pengalaman baru itu yang saya kira cuma sekedar berwisata sambil belajar, tapi ketambang lagi ternyata saya praktek loh di Medan gitu kan. Saya ikut praktek di sini, saya tahu nangani pasien orang sini gimana, ternyata seperti ini. Jadi sangat banyak sekali ilmu yang saya dapat dari belajar di Medan, di USM ini gitu. Jadi kalau yang dibilang tadi ke kelas balik bawa tugas tuh, kalau dibilang kita ke kondangan balik bawa tintengan gitu. Iya kan? Gitu. Pokoknya masuk kelas bawa tugas, masuk kelas bawa tugas. Pernah nggak sih ngeluh? Sering banget. Sering. Sama teman-teman yang di Bali itu, aduh. Ini kok di sini tugasnya kayak banyak banget. Iya loh. Sampai waktu itu capek banget waktu itu, sampai pernah itu ngegambar sampai jam berapa? Sampai jam 3 pagi ngegambar karena ngegambar anatomi tubuh itu. Tapi memang membekas loh Bang, beneran membekas. Apa yang diperintahkan dosennya, apa yang ditugasin dosennya sangat membekas. Kayak menggambar itu sampai jam 3 subuh itu, sampai saya masih ingat anatomi kepala itu sampai membekas di otak. Iya bener-bener. Jadi bagus lah sistem belajar di sini, keras tapi membekas gitu. Iya. Itu yang penting kita dapat pengalaman banyak ini. Iya, banyak banget pengalamannya. Oke, mungkin kita geser ke seputar PMM nih. Nah, ini kan orang kakak kalau dibilang ada namanya modul Nusantara setiap minggunya. Itu berdasarkan setiap Sabtu nih. Nah, kemarin pas pertama modul Nusantara itu gimana sih? Ini kan masih banyak yang canggung-canggung nih. Nah, dan mungkin tadi mungkin ada baru kenalan selama 10 hari gitu. Awal modul Nusantaranya itu kan di kelas dulu ya Bang, kalau nggak salah di kelas itu ya diawali dengan perkenalan dulu. Canggung-canggung sih pasti ada Bang, tapi untungnya mungkin karena yang lain juga sama ikutan canggung nggak sih, sama merasa canggung, sama-sama merasa canggung, akhirnya saling inisiatif untuk beradaptasi, saling inisiatif untuk ngobrol, bertanya gitu kan. Nah akhirnya makanya kita kalau tuh PMM itu di soal testingnya aja, apabila kamu ditempatkan dalam situasi yang seperti ini kamu harus gimana. Nah kan kita tuh jawabnya harus yang mau beradaptasi gitu kan, kitanya harus mau beradaptasi, harus mau berkenalan dengan orang lain, jangan jadi diri yang tertutup. Jadi seperti itu. Jadi saya kalau jadi orang yang tertutup terus ngapain saya ikut PMM gitu kan, terus gimana saya mengenal orang-orang di luar pulau. Nah dari sana saya belajar mengenal orang lain, terus akhirnya dapat gitu, semuanya juga ikutan, semuanya itu mau, semuanya terbuka, jadi nggak ada yang tertutup. Jadi mahasiswa PMM 4 ini saling kompak gitu dan mau terbuka, jadi nggak ada yang tertutup gitu. Dia ada pun yang diam-diam, tapi itu kayak saya mungkin harus diawali dulu gitu, kayak gitu. Nah kemarin pas modul Nusantara tuh ngapain aja sih?
modul Nusantara kemarin itu modul Nusantara ke-14. Jadi kita udah 14 kali modul Nusantara. Ada yang di kelas, ada pula yang di luar. Kalau yang di kelasnya itu seperti belajar adalah materinya plagiarisme, terus banyak juga. Kalau yang di luarnya itu pertama kali keluar tuh saya lupa, pokoknya saya tuh pernah ke Istana Maimun, Chong Afi, terus apa lagi ya Bang? Mungkin masih ingat. Istana, iya Vihara, iya Kuil. Nah itu terus ke museum. Nah iya museum. Nah itu banyak. Itu saya gak bakal ngira bakal berkunjung ke tempat sebanyak itu gitu kan, sangat ikonik banget gitu. Apalagi pas ke Vihara itu kan bagus banget. Terus Istana Maimun, terus Chong Afi. Nah, terus kemarin itu kita ke Brastagi, itu yang paling saya senengin karena saya dapat apa sih, merasa ada di Bandungnya itu karena di Brastagi dingin. Jadi ya, betul. kan yang lain itu pakai jaket, saya gak mau pakai jaket karena udah terbiasa dengan suhu seperti itu. Terus saya gak pakai jaket, terus akhirnya hujan. Pokoknya seneng banget itu. Yang awalnya itu kita kemana sih? Brastagi, ya air terjun itu Bang. Saya pertama kali ke air terjun loh, itu pertama kali. First time ke air terjun, dan di sana kita beruntung banget karena dapat air terjun yang ada pelanginya. Benar Bang, ada pelanginya, ada pelangi sedekat itu. Saya ngelihat, masya Allah gitu. Pertama kali ke air terjun ada pelanginya gitu kan. Jadi sangat-sangat berkesan. Terus tahu juga ternyata hutan Sumatera itu seperti ini gitu. Ada pertama kali lihat monyet secara langsung juga. Pertama kali lihat monyet secara langsung, ternyata nggak tahu sih kalau monyet di Bandung gimana. Cuman kalau di Sumatera gede-gede gitu. Itu pertama kali. Terus dari sana ke Tahura ya Bang, Taman Hutan Raya. Terus kita ke sana, makinlah masuk kita ke dalam hutan Sumateranya, makinlah saya lihat, oh gini loh hutan Sumatera itu kayak gini. Kemudian dari sana kita ke Kalimacan. Iya, nah di sana tuh banyak banget wahana. Abang ikutan nggak? Ikut. Nah, saya keberani takut karena bagus banget pokoknya, hijau tapi banyak wahana banget. Terus yang keempatnya itu kemana ya? Ke Pasar Buah. Pasar Buah. Di Pasar Buahnya itu, Pasar Buahnya itu banyak buah lah ya. Buah lah, juga buah ditambah kuda. Yang saya lihatnya itu kudanya gede-gede banget itu. Ada kuda segede ini, dan buahnya saya juga beli lah pasti. Ada buah yang susah di Bandung tapi di sini banyak banget yang raspberry itu. Betul. Apa sih namanya? Ya yang hitam itu, kalau di sana Arbentina disebutnya. Kalau di Bandung itu jarang banget, tapi di sini banyak banget, makanya saya beli kemarin. Itu sangat-sangat berkesan lah Bang, karena saya gak bakal menyangka ikut PMM bakal dapat pengalaman sebanyak ini, berkunjung ke tempat-tempat yang sangat ikonik banget, terus yang sangat bersejarah gitu. Gak bakal nyangka kayak gini gitu loh Bang. Berarti kalau dibilang di modul lulusan kita mungkin belajar berbagai pengalaman nih. Tadi kan bilang belajar plagiarisme, terus mungkin sejarah-sejarah nih di Kota Medan, khususnya di Sumatera Utara nih. Terus kemarin Panti Asuhan nggak sih? Bukan, ya? Pesantren. TNI, pesantren, terus TNI juga. Kalau yang sama Pak Parlin itu di sini inspirasinya itu tentang menguatkan mental di era globalisasi itu. Saya dapat banyak ilmu dari Pak Parlin yang sangat hebat ternyata ya, orang besar di sini gitu kan Pak Parlin itu. Dapat banyak ilmu juga dari beliau, gimana caranya jadi orang sukses. Saya masih ingat materi. Nah itulah Bang yang saya heran itu, setiap apa yang dijelasin sama dosen di sini tuh saya selalu ingat gitu. Saya nggak tahu mereka pakai pelet apa. Dan sampai saya ingat selalu kata Pak Parlin, kita harus punya planning, kita manusia itu harus terencana gitu, jangan asal-asalan. Terus kita kalau mau kedepannya sukses, kita harus bikin planning berapa hari ke depan kita nggak mau ngapain, berapa tahun ke depan kita harus ngapain. Itu ilmu yang saya dapat buat jadi orang sukses kayak Pak Parlin gitu kan. Kemudian yang keduanya tuh kita ke Masya Allah ke pondok pesantren itu ya, ada tokoh yang sangat besar juga. Kita di USM itu diberi kesempatan bertemu dengan orang sepenting itu gitu kan, suatu keberuntungan, suatu kesempatan yang sangat besar. Jadi waktu itu saya pertama kali melihat beliau, Kiai Haji siapa? Ali Mabrur, yaitu
Terus saya ngelihat di atas ininya Di ada foto foto-foto. ya, wih ada Pak Jokowi. Jadi, wih ternyata bener-bener iya benar-benar berkesan banget gitu, karena kita banyak ketemu sama tokoh-tokoh penting di sini Bang. Ada Kiai Haji itu, terus saya ngelihat pondok pesantrennya juga sangat mewah, sangat megah. Terus saya dapat ilmu juga dari Kiai ini, kita dapat ilmu gimana caranya dalam setiap perbedaan itu kita tetap bersama. Itu yang beliau sampaikan waktu itu. Kita kalau dari segi ibadah, dari segi yang memang sudah paten itu memang berbeda ya Bang, nggak bisa disama-samain kata beliau, tapi kita masih bisa ada persamaannya. Setiap agama itu mengajarkan hal yang baik gitu, tolong menolong. Jadi kita itu bersatunya itu dari di sela-sela perbedaan itu kita tetap bersatu, itu yang disampaikan beliau. Dan yang ketiga itu di TNI Angkatan Laut kan? Iya. Nah di sana itu kita belajar tentang bela negara ya Bang. Di sana itu pertama kali juga saya ke markas TNI Angkatan Laut, ternyata seperti itu ya. Sangat sangat wow gitu kan. Waktu itu kita datang langsung kita dapat materi bela negara, terus banyak juga programnya ternyata ya. TNI Angkatan Laut ada program yang di pesisir pantai itu sangat bagus sekali. Terus saya juga berkesempatan mengunjungi kapal ininya, itu pertama kali juga. Jadi PM4 ini banyak first time-nya, banyak banget first time-nya. Pertama kali naik kapal, ini kapal itu loh, kapal perang berarti ya? Iya, kapal perang. Iya, jadi tahu, oh ini loh, apa sih yang di depan tuh apa sih, meriam atau apa? Ya mungkin sejenis itu Iya, ya. oh kayak gini, saya megang itu, oh kayak gini loh. Yang biasanya saya lihat di film-film, tapi kali ini saya lihat langsung, ditambah lagi dengan bapak-bapak TNI di sana yang sangat mengayomi, sangat memberi pelajaran. Sampai mungkin dari ada namanya siapa sih lupa, pokoknya dari beliau menyampaikan hal-hal yang sangat saya ingat. Pokoknya sesukses apapun kalian nanti, jangan lupakan kewajiban kalian sebagai muslim misalnya. Jangan, jadi sampai ke sisi sekecil itu mereka ingatkan gitu ya. Bentuk kasih sayang orang Medan itu mungkin mengingatkan sesamanya ya. Betul. Iya, jadi orang-orang TNI yang di sana itu juga baik-baik menjelaskannya juga ke kami seperti teman. Jadi enggak yang gini enggak kayak gitu. Jadi ke kami itu seperti teman, menjelaskan gitu. Seru di sananya, tidak ya yang pasti banyak lah Bang pengalaman selama di TNI, terus di pesantren, dan yang sama Pak Parlin itu kelas inspirasinya yang saya ingat ya Bang, segitu. Itu kalau dibilang sesuai dengan kelas inspirasi, yang penting menginspirasi. Iya, menginspirasi sekali. Dari TNI AL ini saya terinspirasinya itu ada kisah yang dokter bikin praktek di tengah-tengah lautan Iya, di gitu kan. kapal. Saya sangat terinspirasi karena kebanyakan bukan kebanyakan sih, sekarang itu sudah banyak sekali tenaga kesehatan yang, jadi kalau di perkotaan itu persaingannya itu sangat susah loh Bang. Kita kerja tuh susah beneran. Mungkin bisa dibilang nggak sebanding sama biaya yang saya keluarkan itu. Tetapi kalau kita nyarinya uang, gitu pasti capek banget Bang, pasti capek, terus pasti ke kitanya gak mau lagi. Mungkin kita bakal ngerasa aku salah jurusan, tapi dari saya berkunjung ke TNI AL, saya ngelihat ada itu, saya jadi iya loh, ternyata ada sisi lainnya loh. Kita tuh kerja itu sangat bermanfaat untuk orang. Kenapa yang kita kejar itu harus selalu uang gitu kan? Kenapa enggak dedikasinya? Kan kalau kita kerja sesuai apa yang kita mau itu terasa ringan kan Bang. Nah, dari kelas inspirasi di sana saya terinspirasi, nanti pengen kerjanya itu di yang bisa membantu. Jadi kita kerja di mana kita bisa dihargai loh Bang. Betul. Mungkin kalau di perkotaan kita kerja itu lebih ke sebagai ada jasanya gitu, jadi kita tuh sebagai pelayanan saja. Tapi kalau kita di pelosok mungkin kita akan lebih merasa dihargai, kita lebih merasa dibutuhkan. Jadi inspirasinya itu saya nanti pengen kerjanya itu ya awal-awal saya pengen mengabdi dulu mungkin di pelosok-pelosok gitu. Kalau soal rezeki ya saya berdoa lah semoga adalah mungkin dari jalan yang lain gitu. Tapi kan yang penting kita kerja dari hati kan, bela negara juga,
masa sih kita sukses tapi melupakan saudara-saudara kita yang tidak terjangkau tenaga medis gitu. Jadi yang kita harus tanamkan itu sikap bela negara dari TNI AL ini sangat-sangat penting ditanamkan dalam diri setiap orang gitu. Oke. Ini kan kalau bilang pasti semua pengalaman itu berbeda-beda yang kita dapat. Iya. Terus yang tadi kakak bilang bahwa pengalaman yang pada saat modul di kelas tuh berbeda, Iya. pas dia keluar juga berbeda gitu. Nah, kalau misalnya kemarin tidak ikut PMM, kakak mau ngapain nih kira-kira? Aduh, kalau nggak ikut PMM, nggak tahu bang. Berarti kuliah aja? Kuliah aja, cuman waktu itu pas di Bandung itu saya mau ada bisnis. Karena udah beneran, karena saya bukan dari keluarga berada loh bang, jadi bingung nggak sih bang mikirin biaya kuliah, masa sih tiap semester minta dari orang tua, uang bulanan, uang kosan. Kadang saya merasa jadi beban, merasa jadi beban keluarga. Terus waktu itu saya awalnya sebelum memikirkan PMM ini, saya mau bisnis, tadinya bisnis adalah sambal sama parfum, tadinya mau bisnis itu. Udah mau jalan, udah saya percobaan beberapa kali dan emang katanya enak. Terus saya mau pas pemasaran itu adalah ini teman-teman yang ini, terus saya tanya, ternyata benefitnya lebih gede, kita dapat potongan. Nah akhirnya saya ikutan. Jadi kalau misal gak ikutan, mungkin saya akan nerusin bisnis yang itu, dan mungkin ketika nanti pulang saya terusin lagi bisnis yang itu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ikut, berarti mau buat bisnis? Iya, buat bisnis, buat meringankan BPP. Ternyata ada PMM yang udah sekaligus dipotong gitu. Berarti di Bandung nggak dapat beasiswa? Nggak dapat saya. Reguler ya? Reguler. Enggak. Oke. Berarti ini di PMM pasti ada dong suka dukanya selama kalau dibilang nggak di PMM sih, tapi selama di Medan itu ada nggak sih suka dukanya, mungkin ya dari teman-teman PMM atau mungkin dari kelas itu ada nggak sih? Suka dukanya itu dari teman-temannya sendiri, mungkin karena awalan kenal itu agak ada, pastilah ada selek-selek dikit lah bang. Ada selek-selek dikit sama teman. Oh ini, tapi dari situ saya belajar. Oh ini karakternya kayak gini. Mungkin saya harus rem sebelah sininya gitu. Saya harus gimana ke mereka. Mungkin dukanya itu bukan duka sih, susah mungkin dibilang susahnya karena saya terbiasa dengan orang-orang Bandung yang mungkin karakternya seperti itu. Terus ketika saya dihadapkan dengan orang seperti ini, bikin susahnya itu susah saya beradaptasi sama mereka gimana gitu. Oh ternyata seperti ini. Nah, itu susahnya dari beradaptasinya. Dukanya itu dari bukan duka ya, susah beradaptasi. Dan ada juga sih dari ini masyarakat sininya, saya pernah loh dibentak orang sampai nangis waktu itu pertama kali, karena saya gak tahu emang itu bener-bener bukan ngebentak sih, dia marah tapi ngebentaknya tuh bener-bener jelek ke hati gitu. Aduh ya Allah kayak gini ternyata, tapi kesini semakin sering dibentak orang semakin kuat. Makanya bener kata orang kalau misal kita pergi ke perantauan, kalau yang di rantau itu kota Medan, kita mau kemanapun itu pasti berani gitu. Dan ternyata benar, saya waktu itu bukan gak percaya sih, susah mengerti apa sih kata-kata itu. Dan sekarang itu saya tahu, karena ketika saya teleponan sama keluarga, kamu kok jadi kayak gitu? Kamu kok ngomongnya jadi seperti itu, logatnya jadi seperti itu gitu kan. Akhirnya saya tahu, oh mungkin kalau saya balik lagi ke Bandung, mungkin saya jadi orang yang paling keras di sana gitu. Jadi mau saya pergi ke wilayah manapun, saya dapat mentalnya itu di sini gitu. Mentalnya itu ditebelin itu di sini. Jadi saya mau pergi kemanapun dari Medan, saya bakal berani, dan saya yakin gitu, meskipun itu keluar negeri mungkin nanti pasti saya berani, karena Medan itu benar-benar ngebentuk mental banget gitu. Oke, berarti kalau dibilang ya datang ke sini mungkin ya bisa menguji. Iya, menguji mental. Ya datang aja ke Medan. Mentalnya benar-benar diuji. Ini kan kalau dibilang orang ke sini pasti keluar kalau misalnya cuma pada saat modul Nusantara doang. Iya. Selain itu ada nggak sih kemarin ya mungkin curug-curug waktu mau jalan-jalan, ada nggak sih tempat wisata yang memang orang kunjungi di sini? Banyak loh bang. Ya masa iya sih kita ke Medan nggak kemana-mana selain modul Nusantara gitu kan.
apalagi di sini murah-murah gitu. Nah akhirnya waktu itu saya pergi ke awal kita pergi keluar itu bukan satu asrama sih, adalah bergerombolan orang itu ke pasar malam dulu. Pasar malam yang di mana ya lupa lagi, pokoknya ke pasar malam dulu. Terus saya juga pernah ke Carrefour, ya itu cewek belanja gitu lah Pak. Plaza, Sun Plaza gitu kan. Terus ya Millennium pasti ya, Millennium, terus Megapark yang sekitaran sini aja, agak jauh kan kita juga dilarang keluar Medan, dilarang kan. Jadi saya cuma sekitaran sini aja. Nah, terus yang di mana ya? Yang di bukan Millennium, yang di Sun Plaza itu kan ada gerejanya. Kita kan di sini bareng-bareng sama ada tuh namanya Brian dari Manado, dari Sulawesi, agamanya Kristen. Nah, beliau kan dia tuh ibadah sambil main. Nah, waktu itu saya pengen ke gereja. Terus dia bilang, "Ayo aja masuk, ayo aja ikut, gak apa-apa kok gitu katanya." Tapi saya penasaran, tapi saya ingat kata Kiai Haji, ya boleh-boleh aja. Asalkan kita tetap imannya kuat, kita tetap meyakini Tuhan kita. Jadi hanya sekedar menambah pengetahuan aja. Terus saya masuk lah Bang ke gereja. Itu yang bikin pengalaman sangat wow dari PMM ini. Saya masuk ke gereja, saya melihat gimana, oh seperti ini ibadahnya gitu, oh seperti ini. Jadi saya tahu gitu. Yang kedua, saya pernah ikutan teman yang dari Bali itu kan agamanya Hindu loh Bang, yang dua itu. Mereka waktu itu mau bulan Pati kalau nggak salah ada ibadahnya itu malam-malam, kamu mau ikut gak? Ini pakai baju Baliku aja. Oh ya ikut. Akhirnya saya ikut ke pura. Oh ternyata seperti ini gitu. Jadi sangat banyak pengalaman yang luar biasa loh Bang. Kapan lagi saya masuk ke pura, kapan lagi saya masuk ke gereja ditemani teman-teman. Terus saya tahu cara-caranya itu sih, cara-cara ibadahnya, oh seperti ini. Jadi saya tahu perbedaan-perbedaannya, tapi hebatnya kita itu saling menghargai. Nah di situ kita gak pernah menyinggung soal agama. Malahan loh Bang, saya susah bangun pagi. Malahan temen yang Hindu nih yang bangunin sholat subuh itu temen yang Hindu. Kamu udah sholat subuh, ini yang Islam yang mana sih? Hebatnya. Oh iya, kemarin juga pas kita kurban juga kan, mereka yang dari Hindu melihat juga. Jadi kita tuh saling bertukar ini, multi etnis. Jadinya multi etnis. Banyak loh Bang kita. Cuman yang paling sering saya kunjungi itu ya tempat belanja di sini kan. Katanya Medan itu kota metropolitan kedua kan katanya. Dan jadi saya pergi ke Sun Plaza, terus ke Carrefour ya buat belanja-belanja aja gitu. Yang sering saya kunjungi itu tempat belanja intinya gitu. Oke, berarti kalau bilang mengekspor cuma di sekitaran kota Medan aja. Iya, gitu semuanya. Oke, ini kan kalau bilang sebulan lagi nih akan pulang ke tempat asal. Mungkin ada pesan-pesan nih ke teman-teman sesama PMM di sini. Gimana ya? Sedih banget Bang, nggak mau pulang. Nggak mau pulang karena ya berasa jadi keluarga banget loh Bang, apalagi sama Bulan, sama Nopi, Koming, Ozi, semuanya udah kayak ngerasa keluarga banget. Sampai kita kalau di kamar ngebahas pulang tuh sampai bilang gak usah bahas itu, gimana nanti saking nggak mau pisahnya. Jadi yang mau saya sampaikan ke teman-teman PMM, baik yang dekat maupun semuanya, semoga selalu ingat saya ya, nanti kalau kalian semua udah sukses jangan lupain saya gitu kan. Misalnya ajak apa bisnis bareng gitu, nanti kita ketemu lagi selain dari PMM di Medan ini. Terus sama Ulan juga, sama Nopi, jangan lupain aku gitu. Pokoknya banyak banget, Brian juga. Karena kita kenalan dengan orang yang di luar pulau yang kita pun nggak tahu kapan lagi bisa ketemu. Nah itu. Jadi ya makanya kita di sini manfaatin waktu. Akhir-akhir kemarin juga ke Pajak Melati kita buat ngabisin waktu bersama gitu, ngabisin momen-momen bersama. Karena sangat yang paling gak mau saya tinggalin itu teman-teman di sini. Teman-teman di sini tuh udah kayak ngerasa keluarga Bang. Oh kan kalau itu tiap pagi itu kita saling tegur tanya tuh, udah makan belum? Udah ada uangnya nggak gitu. Kita saling tanya, ada uangnya nggak? Jadi
sangat jadi kayak keluarga banget gitu di sini itu. Jadi yang nggak bikin pengen pulang itu temennya itu kayak keluarga gitu, saking dekatnya, saking merasa akrab, saking merasa kekeluargaannya, kita saling bantu di sini. Mungkin karena kita sama-sama tahu kita di perantauan, terus kita saling menghangatkan lah gitu buat melepas rindu ke di sana. Akhirnya kan jadi gak mau pulang gitu. Oke, berarti aku bilang ya nggak mau pulang lah ya. Iya, gak mau pulang bang, beneran. Tapi gimana sih orang tua yang di kampung kalau memang nggak mau pulang? Nggak tahu sih. Kalau dibujuk hal-hal yang baik pasti Oh, iya, nggak apa-apa. iya, betul. Karena pas saya tanya juga ke anak-anak sini BPP-nya berapa, ternyata lebih murah dari di sana, di sini itu, dan banyak juga beasiswanya di sini. Nah Iya. itu ada banyak beasiswa di sini tuh. Jadi mungkin banyak juga peluang. Nggak tahu nih, ini saya masih plan yang mau pindah apa gimana, karena saya suka banget di sini. Oh, iya, oke. Dari biayanya lebih murah, terus dari makanan-makanan di sini lebih mudah dijangkau juga harga-harganya. Terus teman-temannya juga saya sudah ngerasa akrab sama teman-teman sekelas maupun sama teman-teman PMM-nya, jadi emang gak mau pulang loh bang, gimana? Gak mau pulang. Jadi kalau dibilang, ya mungkin banyak cerita lah ya. Iya, ya, banyak pada cerita. saatnya. Mungkin ada nggak sih masukan ke mungkin ya di program PMM 5 ini? Mungkin dari BBH-nya atau? Iya, nah itu BBH. BBH-nya Pak Nadiem. Masukannya sih tolonglah pada PMM pusat, ya pengelola dana BBH jangan sampai telat, itu aja. Karena kami di sini sangat bingung gitu kalau kita gak punya uang habis dari orang tua, sementara di sini banyak kebutuhan, kita dari mana gitu kan. Emang BBH itu tidak bisa kita andalkan sebagai modal utama, tetapi kalau gak ada bantuan itu gimana juga kita hidup di kota orang, karena kita kan di sini di kota orang. Jadi masukannya jangan sampai terlambat, jangan sampai, intinya jangan sampai terlambat, karena kita juga yang susah di sini, susah buat makan, susah buat memenuhi kebutuhan pribadi di luar dari uang dari orang tua juga. Bukannya tidak cukup, cuman kita berhubung di kota orang jadi banyak beradaptasi, banyak kebutuhan ini itu, pengen beli ini itu gitu kan. Kalau ditambah sama BBH mungkin kita gak ada pikiran apa gitu bang. Mungkin terakhir nih, Kanova, satu kata nih untuk pemerintah yang memang mau coba Iya. PMM 5 misalnya, kalau ada Iya, lagi. ada gak ya? Ada. Kalau bisa Mungkin- daftar 2 kali, aku daftar 2 kali. Oke, Kalau bisa. mungkin nanti kalau misalnya di PMM ini bisa milih nih di Bahasa Indonesia, mungkin dari cerita Kanova tadi mungkin seru Iya. dan dapat berbagai pengalaman, ketemu dengan orang-orang penting yang di Medan Iya. dan bisa mengunjungi ya tempat bersejarah, tempat wisata yang memang tadi kakak bilang tadi di Brastagi ya mungkin. Iya, di Brastagi. Oke, mungkin Sobat Mutiara sampai sini aja podcast kita hari ini. Saya Eksmin Manjala pamit dan Nova juga pamit. Sampai jumpa di podcast Bahasa Indonesia Podcast Cerdas Berkar. Sampai jumpa. Bye-bye.